Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Ari Irawan. Di video kali ini saya mau breakdown proyek tugas kuliah saya, yaitu membangun sebuah website profil sekolah dari nol hanya dengan menggunakan HTML dan CSS. Hasil akhirnya adalah website yang kalian lihat di layar sekarang ini, sebuah one page website yang modern, interaktif, dan sepenuhnya responsif. Sesuai ketentuan tugas, saya akan menjelaskan 4 bagian utama. Yang pertama, struktur, file, dan HTML. Yang kedua, implementasi Flexbox untuk layout. Yang ketiga, penggunaan tabel. Dan yang keempat, penggunaan form. Oke, langsung saja kita mulai yang pertama. Oke, hal pertama yang saya lakukan adalah menata file proyek dengan rapi. Di sini ada file utama index.html, lalu ada folder CSS untuk menampung file CSS, lalu ada folder img untuk semua aset gambar seperti logo, background, dan lain-lain. Struktur kayak gini ini tuh penting banget biar proyek kita terorganisir dan gampang dikelola. Saya membangun website ini dengan pendekatan HTML semantik. Artinya apa? Artinya saya pakai tag yang sesuai dengan fungsinya. Misalnya tag header. Ini untuk bagian paling atas, dan tag main ini untuk semua konten utama. Selanjutnya ada tag section. Ini untuk tiap bagian seperti sambutan, jurusan, dan lain-lain. Dan yang paling bawah ada tag footer. Ini bagian paling bawah website. Oke. Kenapa ini penting? Karena ini membuat kode lebih mudah dibaca, dan yang paling krusial, sangat bagus untuk aksesibilitas dan SEO. Jadi website kita lebih ramah untuk screen reader dan Google. Oke, sekarang kita pindah ke style.css, tempat semua keajaiban visual terjadi. Di sini saya mengatur semuanya dari warna, tipografi, sampai layout. Sesuai ketentuan tugas, saya wajib menggunakan flexbox minimal di 2 tempat. Dan ini implementasinya. Oke, pertama di header. Kalian lihat logo yang ada di kiri dan menu navigasi di kanan. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini yang dinamakan flexbox dengan display flex di container headernya, lalu justify content space between. Kedua ini akan menjadi otomatis akan saling menjauh ke ujung. Ini simpel tapi sangat powerful. Implementasi kedua ada di bagian jurusan. Nah, saya punya banyak kartu di sini dengan display flex dan flex swap pada kontainernya. Kartu-kartu ini akan otomatis tersusun rapi. Kalau layarnya saya kecilin, misal seperti ini kita tunjukkan. Kalau layar saya kecilin seperti ini, seperti ini. Nah,
kartunya akan otomatis turun ke baris baru. Nah, ini kekuatan Flexbox dalam menciptakan layout yang dinamis dan responsif. Oke, selain Flexbox, saya juga menggunakan satuan RAM seperti ini di seluruh file CSS. Nah, kenapa ini adalah best practice agar seluruh elemen website dari teks sampai padding bisa ikut memperbesar secara proporsional jika pengguna misalnya mengubah ukuran font default di browser mereka. Oke, syarat selanjutnya adalah penggunaan tabel. Saya menggunakan untuk menampilkan jadwal ekstrakurikuler. Ini sebentar. Nah, standar strukturnya saya pakai t-head. Untuk judul dan t-body ini untuk isinya. Nah, tantangannya adalah di layar kecil. Solusinya, tabel ini saya bungkus dalam div yang punya properti overflow ini ya. Nah, ini saya bungkus dalam sebuah div yang punya properti overflow min-x -2 auto. Nah, jadi kalau semisal tidak muat, hanya tabelnya saja yang bisa di scroll ke samping tanpa merusak layout utama. Contohnya seperti ini. Nih. Ini sebentar. Oke, kita coba kecilin. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Terakhir ada formulir pendaftaran. Nah, di sini ada beberapa tipe input dan select. Setiap kolom input punya label yang terhubung. Ini penting untuk aksesibilitas. Jadi, secara visual form ini sudah siap. Tinggal dihubungkan ke backend untuk bisa benar-benar berfungsi. Oke. Jadi itulah breakdown singkat codingan dari proyek website profil sekolah ini. Kita sudah bahas struktur HTML yang semantik, implementasi Flexbox yang membuat layout jadi dinamis, serta penggunaan tabel dan form sesuai kebutuhan dan ketentuan. Sebagai hasil akhir, kita punya website yang tidak hanya memenuhi semua syarat tugas, tapi juga modern, tentunya profesional dan sepenuhnya responsif. Oke, makasih banyak sudah menonton video ini. Saya buat juga untuk memenuhi tugas mata kuliah pemrograman web 1. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.